Halo semuanya, perkenalkan, namaku Mutiara Kamila dari jurusan Ilmu Sipil Universitas Diponegoro. Video ini akan menjelaskan mengenai program KKN-ku yang telah terlaksana dan dibimbing oleh Bapak Nur Hadi Basit. Selamat menyaksikan, yeay! Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia. Undip menyediakan 13 fakultas yang terdiri dari beberapa program sarjana, pasca sarjana, dan vokasi. Di tengah pandemi, Undip masih semangat mengadakan pengabdian masyarakat dengan mengadakan program kuliah kerja nyata yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari tahun 2022. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat keselamatan, keamanan, kesehatan. KKN kali ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Dikarenakan masa pandemi yang belum berakhir, mahasiswa melakukan KKN sesuai dengan domisilinya masing-masing. Saya berasal dari daerah Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung. Daerah ini memiliki luas sekitar 400 hektar dan daerah ini lebih sering disebut dan dikenal dengan sebutan daerah Bintaro. Lebih tepatnya, saya melaksanakan KKN saya di tingkat RT, yaitu di RT 01 RW 14. Situasi wilayah Pondok Aren merupakan suatu daerah yang cukup berkembang. Daerah ini terdapat banyak supermarket, klaster perumahan, ruko, hingga beberapa kedai cepat saji juga sudah buka di daerah ini. Dapat dilihat bahwa Pondok Aren merupakan daerah berkembang dengan infrastruktur dan fasilitas yang cukup memadai, sehingga membuat pemukiman di daerah ini cukup padat. Sekarang mari kita masuk ke permasalahan wilayah. Yang pertama, terjadinya banjir ketika musim hujan kembali datang. Beberapa kali, Bintaro mengalami banjir setinggi 10 sampai dengan 15 cm. Hal ini diakibatkan karena daerah Bintaro memiliki cukup banyak kali yang panjang, sehingga ketika hujan lebat datang, air dari kali tersebut meluap sampai ke jalan raya. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai cara pencegahan banjir yang efisien kepada warga sekitar. Permasalahan yang kedua adalah kendala dalam renovasi Puspatpam. Pada kesempatan ini, Ketua RT berbicara kepada saya bahwa beliau ingin sekali merenovasi Puspatpamnya, dikarenakan belum adanya space bagi satpam untuk melakukan ibadah sholat, sehingga satpam harus berjalan sekian meter untuk melakukan ibadah sholat. Hal yang dapat dilakukan adalah membantu dalam renovasian dalam segi desain dan penyusunan RAB. Potensi wilayah. Ketika melakukan KKN, saya sangat menyadari bahwa warga di RT 01 memiliki beberapa potensi, yaitu adalah warga yang terbuka dengan hal baru dan kompak. Hal ini dibuktikan ketika saya menyebarkan undangan kepada warga mengenai Zoom yang akan saya laksanakan. Mereka dengan sangat hangat menyambut undangan dari saya. Setelah melalui berbagai rancangan, akhirnya saya dapat melaksanakan program yang telah saya buat. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi lubang resapan biopori sebagai pencegahan banjir. Sosialisasi ini dilakukan melalui Zoom yang dilaksanakan pada hari Minggu 23 Januari 2022 dan dihadiri oleh sekitar 15 warga. Materi yang disampaikan dimulai dari penjelasan sedikit mengenai apa itu lubang resapan biopori, bagaimana perannya dalam mencegah banjir, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara membuatnya. Ini menjadi sangat efisien dalam mencegah banjir, tidak hanya karena lahan yang dibutuhkan sangat sedikit, namun juga karena alat dan bahannya yang sangat murah, sehingga warga dapat langsung menerapkannya di halaman rumah masing-masing. Penerapan menjadi 40 kali lipat.
Nah, bayangkan kalau misalnya masing-masing dari bapak-bapak ibu ini punya minimal 2 lah atau 3 lubang resapan biopori di rumahnya, pasti itu akan benar-benar meningkatkan kualitas tanah kita dan air hujannya akan terserap jauh lebih cepat. Tidak hanya sampai di situ, kegiatan dilanjutkan dengan membuat lubang resapan biopori di halaman rumah masing-masing. Kegiatan yang kedua adalah mendesain pesatpam dan melakukan sosialisasi pengenalan dasar program Excel. Pesatpam dengan ukuran 5x5 meter ini didesain dengan mengutamakan space untuk satpam melakukan ibadah sholat. Desain saya lakukan menggunakan aplikasi Revit, dimulai dari material, alat bahan, hingga furniture yang dibutuhkan di dalamnya. Desain ini terdapat toilet baru dan space yang lebih luas untuk satpam melakukan ibadah sholat serta tempat wudhu di samping pos satpam. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RAB, dimulai dari harga material, alat dan bahan sampai dengan furniture yang dibutuhkan. Berangkat dari penyusunan rancangan anggaran biaya, saya melakukan sosialisasi kepada warga mengenai bagaimana cara menggunakan Excel dalam kegiatan sehari-hari dan perancangan anggaran biaya. Materi yang disampaikan dimulai dari pengenalan program itu sendiri sampai dengan cara membuat tabel, rumus-rumus sederhana, dan bagaimana cara menambah sheet atau membuka file baru. Harganya mungkin ini kita beranggapan list belanjanya itu sampai bawa banyak gitu ya, dan mungkin ibu beberapa pengen tahu aku tuh belanja di paling mahal apa sih, harga total yang termahal tuh beli apa sih gitu. Nah ini aku update ya 90.000 karena ini harga total. Nah terus diklik yang tombol panas di sebelah kanan, terus kita pilih lanjut ke smallest kalau misalnya pengen tahu harga terbesar ya, dipilih, nanti dia akan dengan sendirinya menyusun mana yang dari yang lebih besar sampai yang paling besar. Setelah dilakukannya sosialisasi melalui Zoom, saya menyebarkan kuesioner untuk melihat bagaimana feedback dari warga, dan alhamdulillah hampir seluruh warga menyambut dan mendengarkan dengan baik sosialisasi yang telah saya berikan. Varian ini disebut lebih menural daripada versi aslinya. Anak yang menderita diabetes tipe 1 meningkat. Angka COVID-19 kini kembali naik, dan dikarenakan adanya varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron, kasus begitu cepat melonjak, bahkan sudah sampai 4.000 jiwa yang positif COVID Omicron. Melihat hal tersebut, perlu diingatkan kepada warga bahwa Omicron lebih menular sehingga kita perlu memperketat protokol kesehatan masing-masing. Maka dari itu, saya melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi mengenai pencegahan Omicron dan bagaimana gaya hidup masa pasca pandemi. Sosialisasi dilakukan dengan perorangan kepada 10 warga di RT 01. Hal ini dilakukan kepada perorangan karena untuk menjauhi kegiatan yang berkerumunan. Kegiatan dilakukan dengan membagikan goodie bag yang bersihkan masker dewasa, masker anak-anak, sanitizer, dan antiseptik. Hal ini dilakukan untuk menunjang pengetatan protokol bagi warga. Selain itu, saya juga memberikan booklet yang berisikan bagaimana gaya hidup selama pasca pandemi dan bagaimana untuk mencegah penularan Omicron. Diketahui dari BNN dilansir bahwa hampir setiap harinya 50 manusia meninggal dikarenakan narkoba.
Untuk mencegah hal ini, saya memutuskan untuk melakukan kegiatan yang keempat, yaitu melakukan campaign dengan menyebarkan poster yang telah saya buat mengenai infografik apa itu narkoba dan bahaya dari narkoba itu sendiri. Tadi atas nama siapa ya Kak? Mohon maaf. Nama saya Andra, saya warga dari RT 01. Ya, saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Mutiara ini karena kita dapat bantuan ya untuk menjadi salah satu langkah menanggulangi COVID ini. Di sini ada masker, ada hand sanitizer, ada tisu basah juga. Ya, semoga apapun bentuk bantuannya bisa membantu kita dalam menanggulangi COVID-19 ini. Untuk semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video KKN-ku sampai habis. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan kegiatan lainnya yang dapat memberdayakan masyarakat. Terima kasih, dadah.